Selamat malam, salam jumpa, salam revolvere. Merdeka. Judi online ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Salah satu selebriti kita yang sekarang menjadi pejabat negara pun pernah nampak berseliweran menjadi bintang iklan salah satu situs judi online. Entah itu teknologi AI atau apa, tapi yang jelas beberapa selebriti kita dan salah satu diantaranya pernah menjadi bintang iklan judi online tersebut. 3 hari terakhir ini ada sedikit guyonan. Tiba-tiba seorang menteri yang paling loyal terhadap mantan bosnya, yaitu si Mulyono, mendadak jadi penerima suap. Sebelum itu, maaf Pak Prabowo, saya sudah benar-benar muak dengan Bapak Kapolri kita. Dan Anda sudah berkali-kali disarankan untuk segera membereskan institusi Polri dan mengganti Kapolri yang sekarang. Ini benar-benar keterlaluan. Kejahatan yang masuk dalam extraordinary crime, yaitu judi online, yang telah mengeruk devisa ratusan, mungkin ribuan triliun, sampai hari ini belum dibereskan. Dan ternyata yang lucu, tiba-tiba muncullah surat dakwaan jaksa bahwa Menteri Koperasi saat ini yang mantan Menteri Kominfo termasuk dalam salah satu penerima suap. Ini sangat lucu. Pertama, dalam sebuah kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime, bahkan pemerintah sampai membentuk satgas khusus judi online yang jalannya entah kemana, ternyata hanya ditangani oleh setingkat Polda Metro. Namun sebelum itu kita dengarkan ocehan-ocehan dua orang tokoh ini yang sangat lucu dan seperti orang lindur. Mantan Menteri Kominfo yang katanya sudah tahu tapi tidak melakukan penindakan dan penyelidikan internal. Ini sungguh-sungguh salah satu bukti permulaan bahwa dia pasti terlibat dalam judi online. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan Budiari di Kompas TV dan kemudian apa yang dikatakan Pak Kapolri yang nanti akan kami pokoknya jawaban yang menari-nari serta firm pernyataan tegas dari kejaksaan. Nah, publik kan ini jadi punya curiga bahwa masa bawah main, atas nggak tahu. Padahal kan katanya kalau busuk itu dari kepalanya. Ini menjawab netizen warga masyarakat publik ini gimana Pak Muni? Gini, yang pertama itu pelakunya itu sudah melakukan itu jauh sebelum saya jadi Menkominfo. Oke. Dari bacaan itu kan sudah terjadi praktek itu. Dari dakwaan ya. Dari dakwaan itu sudah terjadi jauh sebelum saya menjadi
Menkominfo. Ketika saya jadi Menkominfo, banyak pihak udah beritahu saya, jangan percaya ini di Komdigi, karena mereka pemain-pemain pelindung judi online. Sudah di aware tuh. Saya udah di aware oleh beberapa teman. Apa gaya hidupnya, tiap hari bisa keluar, tiap bulan bisa keluar negeri, tiap bulan bisa ganti-ganti mobil mewah gitu. Oke, nggak wajar untuk ukuran pegawai negeri eselon 3, eselon 4 Bisa kayak hidup gitu. bisa mewah. Oke. Oke. Nah, karena itu saya lakukan penataan, termasuk gini. Begitu saya jadi Menteri Kominfo, saya diperintah oleh Presiden untuk memberantas judi online. Jadi segala upaya, segala effort saya lakukan, termasuk bagaimana mencari sebanyak mungkin pengetahuan yang bisa saya dapat tentang masalah Judol. judi online. Pemberantasan judol ya. Ya, termasuk masalah judolnya ada tempat pemberantasannya. Iya. Ya. Nah, akhirnya saya tanya ke tim, berapa satu hari bisa tutup? Cuma 3.000. Saya bilang, ini mah kelenger, terlalu lambat. Akhirnya saya cari pihak-pihak yang bisa melakukan takedown dalam jumlah yang masif. Oke. Nah, muncullah nama Adi Kismanto. Adi Kismanto, Adi ya? Kismanto. Yang jadi tersangka juga Ya, ini dia ya. tersangka. Nah, dia punya kemampuan untuk melakukan takedown dengan mesin crawlingnya 50.000 sampai 100.000. Dari yang awalnya 3.000. 3.000, 50.000 sehari sampai 100.000 per Per hari. hari. Oke. Oh, paten barang ini, Pak. Ini bisa nih, ya kan? Nah, waktu itu saya ditanya kan, ini kan dia nggak lulus sarjana segala macam. Ya. Oke, dalam dunia IT teknologi digital kemampuan di atas ijazah. Bahkan banyak hacker-hacker hebat nggak lulus kuliah, nggak lulus. Jadi meskipun nggak ada ijazah, kalau skillnya mumpuni. Tapi itu di IT doang ya, Pak? Di Maksudnya kalau dunia IT, politik, karena di dunia IT ini penting. Soal pendidikan formal dunia IT Iya. kemampuan Oke. di atas pendidikan Betul. formal. Mau ada ijazah, mau ijazahnya palsu, terserah. Iya kan yang penting iya, itu nggak mungkin, tapi penting. ya, Iya. IT lo ya. IT, oke. Ini IT, oke. Nah, terus saya rekrut dan memang menurut dakwaan ini akan melakukan tindakan pekerjaan yang benar di awalnya. Di awalnya, ketika Sampai- direkrut Pak Muni itu. Awalnya sampai satu ketika dia mulai tergarap oleh pemain-pemain lama. Oke. Nah, itu ceritanya. Tergoda. Pak, mohon izin. Tergoda imannya, tergoda kayak anak muda. Ya. Ya. Pak, mohon izin, saya mau potong di situ dulu. Kenapa ketika sudah di aware bahwa ada orang-orang nggak bener ini nggak langsung disikat, Pak? Oh, kita sikat, kita puter. Si Denen itu waktu saya jadi menteri udah saya puter, udah nggak saya kasih jadi kepala tim lagi pengendalian. Karena saya udah curiga, akhirnya diganti sama Samsul, Riko gitu loh. Yang ternyata saya pikir orang baik, ya ternyata nggak tahan godaan juga. Kenapa nggak langsung diproses hukum, misalnya? Kenapa? Nggak ada buktinya waktu itu. Oke. Cuman pembicaraan, bukti-bukti gitu. Nggak ada barang buktinya. Cuma dikasih Cuman kasih warning ini bahaya nih, ini bahaya pemain ini gitu loh. Oke. Begitu. Makanya waktu ada pegawai Kominfo yang ditangkap dari 10 orang itu, sebagian besar saya udah nggak aneh. Memang saya udah kasih tahu ini bakalannya ini. pemain-pemainnya waktu di Kominfo. Apa Pak, gaya hidup apa yang Bapak dengar? Bayangin mereka? mobil tiap bulan ganti, tiap bulan ke luar negeri gimana? Pegawai eselon 3, eselon 4, apa wajar? Ya, ya. Gitu. Dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi membekingi judi online mencuat. Hal ini terungkap pada dakwaan Zulkarnain Apriliantoni yang menjadi terdakwa kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut kemungkinan memanggil kembali Budi Ari yang pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus judi online. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila memang ada petunjuk. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo disebut mendapat jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga dengan tarif 8 juta rupiah per website. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Hardi Siregar menyebut bisa saja menghadirkan mantan Menkominfo Budi Ari sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan kasus judi online. Hardi menyebut dipanggil atau tidaknya Budi Ari bergantung pada kebutuhan pembuktian jaksa ataupun perintah majelis hakim di persidangan. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu
ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan gitu. Nah itu dia. Nah tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi membantah dirinya melindungi praktik judi online. Nama Budi muncul dalam surat dakwaan jaksa dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Budi Ari mengaku justru sedang memberantas judi online. Ia pun siap dipanggil sebagai saksi. Ada 3 poin penting yang dapat membuktikan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan judi online seperti narasi yang beredar, fitnah yang keji ini. Intinya pertama, mereka para peserta tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka tidak akan berani bilang karena memang selesai proses hukum. Jadi sekali lagi itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya mereka laku. Kedua, Budi Ari tidak pernah tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Dia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Ketiga, tidak ada dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya itu sudah sangat membuktikan. Jarum. Pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum soal penyebutan nama Menteri Koperasi sekaligus mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam dakwaan kasus judi online. Pemerintah meminta publik menghormati proses hukum yang berjalan. Kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa pada persidangan kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai dan tenaga di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam dakwaan itu, Budi Ari disebut menerima 50% komisi dari praktik perlindungan situs judol agar tidak diblokir Kemenkominfo. Kasus itu terjadi ketika Budi menjabat sebagai Menkominfo. Tim Liputan, Kompas TV. Buat saya ini sungguh menarik. Itu tadi sudah saya ungkapkan bahwa kasus yang masuk extraordinary crime ini ditangani hanya setingkat Polda, dan kemudian dalam rangkaian penyidikan mantan Menkominfo yang kemudian menjadi penerima bagian daripada judi online sebesar 50% tersebut sudah pernah mendatangi Polda Metro yang waktu itu katanya menjadi saksi. Nah, ini kemudian timbullah rangkaian penyidikan dan kemudian disusunlah BAP. Biasanya BAP itu ada beberapa tahap, apa yang disebut dengan P19 yang kemudian itu disempurnakan dan kemudian BAP itu setelah sinkron semua dinyatakan P21 dan biasanya sebelum P21 digelar ekspos di internal penyidik. Kemudian setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan dan juga dilakukan ekspos lagi oleh kepolisian dan kejaksaan. Harusnya kasus aliran dana suap, saya sebut suap atau apa ya ini, pembagian fee ini sebenarnya sudah muncul pada saat berkas itu P19 jika memang tidak ada sesuatu. Kenapa ini kemudian muncul dalam dakwaan jaksa? Bagaimana saat ekspos atau gelar perkara
dan sinkronisasi antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Apakah ada yang tidak sinkron? Dan kemudian ada keanehan. Jujur saja saya patut diduga BAP itu aneh di kepolisian. Patut diduga ya, saya ulangi lagi, patut diduga. Sebab jujur sajalah, di kepolisian sebenarnya untuk memberantas judi online ini suatu hal yang amat sangat mudah. Karena kepolisian negara Republik Indonesia telah mempunyai apa yang dinamakan cybercrime, penindakan kasus yang menggunakan teknologi informasi. Tentunya jika memang niat, ini pekerjaan paling mudah di kepolisian sebenarnya loh, dalam logika saya. Kenapa ini tidak dilakukan dan kenapa di kejaksaan muncul dakwaan Budiari penerima aliran dana, di P21 seperti apa? Apakah muncul atau tidak? Jika di P21-nya muncul, tentu saja Budiari ini tersangka. Pasti dia tersangka jika di berkas kepolisiannya sudah muncul. Ini sangat aneh sekali, saudara-saudara. Nah, kemudian hal yang tidak bisa saya mengerti, jangan-jangan kenapa ini tidak muncul pada saat penyidikan. Mungkin tidak bila oknum-oknum di institusi coklat itu juga ada yang terlibat. Dalam kejahatan yang terstruktur, biasanya ada keterlibatan oknum tersebut. Biasanya. Nah, atau jangan-jangan si Budiari ini sudah tahu semuanya dan kemudian dia mentruf, atau kenapa ini tidak muncul status tersangka Budiari ini karena perkoncoan apa yang kita sebut semua geng Solo. Nah, Pak Prabowo, salam hormat, melihat ini saja, seperti di awal saya sampaikan, segera ganti dan bersihkan institusi Polri dan segera ganti Kapolri. Sudah terlalu lama beliau menjabat. Ini yang terakhir kali dari rangkaian hal-hal yang aneh-aneh di institusi. Beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya sudah benar-benar gregetan, tak kalah peserta Sespim Pol kemudian berkunjung ke pusat destinasi rekreasi baru di Solo. Apakah ada korelasinya institusi tersebut secara resmi loh mengenakan seragam dinas loh mengunjungi destinasi baru tersebut? Sudahlah, berhenti yang seperti ini. Kita kembali ke kasusnya Budiari. Hal yang janggal adalah bagaimana proses penyidikan pada saat P19, saat ekspos kemudian menjadi P21 dan kemudian terjadi sinkronisasi di kejaksaan. Atau jangan-jangan di kejaksaan hasil penyidikan dari kepolisian tersebut diam-diam diolah lagi dan kemudian
muncullah dakwaan bahwa Budi Ari adalah salah satu penerima aliran dana. Bahkan dia yang paling besar, artinya dia adalah otak dan dia adalah pengendali dari rangkaian backup judi online tersebut. Ingat, judi online adalah salah satu kejahatan yang sangat berbahaya atau yang kita sebut extraordinary crime. Seorang pejabat setingkat menteri loh, ini harus segera ditindaklanjuti. Dakwaan dari kejaksaan, saya yakin dakwaan itu bukan dakwaan ngawur. Pasti ada dasar-dasarnya sehingga kejaksaan berani mengeluarkan dakwaan yang seperti itu. Jangan kita anggap ocehan Budi Ari di salah satu media, di podcast salah satu media online, dan kemudian pernyataan menari dari Kapolri, sudahlah kita anggap nggak ada aja. Segera selidiki lagi, setelah telusuri lagi apa dugaan, maksudnya dakwaan dari kejaksaan tersebut. Sekian dari kami, Revolvere Channel. Salam waras untuk Indonesia. Merdeka!